Assalamualaikum semuanya. Siapa di sini yang nggak sabar sama resep jajanan SD aku? Coba dong komen di bawah biar aku tuh lebih semangat buat kontennya. Buat kalian penasaran, di video kali ini aku tuh mau buat kentang lontong. Ini tuh bisa disebut kentang KW ya teman-teman ya, soalnya bahannya tuh nggak pure kentang. Biasanya ini tuh dijual di depan-depan sekolahan gitu. Buat kalian yang pengen usaha kekinian, ini sih bisa dijadiin referensi karena ini tuh rasanya enak dan unik banget. Buat kalian penasaran sama resepnya, langsung aja kita ke tutorialnya. Langsung aja di langkah pertama, di sini aku udah siapin blender. Ini kalau kalian nggak punya blender bisa dihalusin manual ya teman-teman ya. Aku bakalan halusin 1 siung bawang putih. Ini aku bawang putihnya nggak banyak-banyak biar rasanya tuh nggak terlalu gurih gitu loh, paham gak sih? Jadi biar ada kerasa bawangnya tapi ya samar-samar aja gitu. Ini balik lagi, kalau kalian nggak punya blender, ini boleh banget dihalusin manual. Tapi kalau kalian pengen halusnya yang bener-bener halus dan teksturnya tuh bener-bener kenyal nanti endingnya, kalian harus pakai blender ya teman-teman ya. Di sini untuk kentangnya aku nggak pakai banyak, kurang lebih 150 gram aja atau 1 sampai 2 buah gitu loh teman-teman. Pokoknya jangan terlalu banyak-banyak. Dan dipastiin lagi kentangnya udah direbus ya teman-teman ya. Ini aku blender pakai air kurang lebih 300 ml. Ini kalau menurut kalian kentangnya udah bener-bener lembut, ini langsung aja kita tambahin bahan berikutnya. Untuk bahan berikutnya di sini aku ada tepung terigu, di sini aku pakai 100 gram. Lanjut aku bakalan tambahin tepung tapioka kurang lebih juga sama 100 gram. Jadi tepungnya tuh 1:1 gitu loh teman-teman. Lanjut jangan lupa ditambahin telur. Ini sih yang bikin renyah. Jadi biasanya kalau kita nggak pakai telur, dia tuh teksturnya kayak kenyal gitu loh teman-teman. Ditambahin telur biar dia tuh lebih renyah gitu nanti pas digoreng. Untuk rasanya di sini aku ada Royco. Untuk Royconya aku pakai 1 bungkus. Aku pengen rasanya tuh agak sedikit nonjol, jadi emang aku banyakin. Garamnya 1 sendok teh aja dan kita langsung aja blender lagi. Di blender sampai semuanya tercampur rata. Kalau udah tercampur rata, kita langsung aja siapin plastik. Ini kalau menurut kalian kurang airnya, ini bisa ditambahin ya teman-teman ya. Tapi menurut aku ini blendernya aja udah gerak, jadi nggak perlu aku tambahin air lagi. Pokoknya kalau menurut kalian teksturnya tuh masih padat banget, ditambahin air aja sedikit demi sedikit. Dan kalau udah tercampur rata, kita langsung aja masukin ke dalam plastik. Ini di sini aku pakai plastik es ya teman-teman ya. Cuman karena nggak ada lagi sih sebenarnya. Paham gak sih? Sebenarnya nggak pakai plastik seperti ini, cuman karena kebetulan aku tuh nyari-nyari plastik aku yang ukuran agak gede tuh nggak ada, jadi aku pakai plastik yang kecil ini aja. Dan ini yang bodohnya aku tuh pakai karet teman-teman. Karet ini apalagi yang mini gitu, jadi nanti pas aku rebus itu dia copot dong. Jadi kalau kalian pengen buat ini, kalau bisa diikat tanpa tali itu loh teman-teman. Aku kan udah sering tuh ngajarin ngikat tanpa tali. Jadi kalau kalian mau buat ini, diikatnya aja, ngikatnya jangan pakai tali. Soalnya kalau pakai tali dia itu bisa copot gitu loh. Soalnya kan ini ada telurnya. Jadi kemungkinan besar adonannya tuh bisa ngembang. Jadi kalau pakai cuman iketan kayak gini aja, dia tuh bakalan dihampas sama dia gitu, paham sih? Dan itu tuh kebukti sama seperti yang aku buat ini. Jadi nanti tuh plastiknya bakalan copot-copot dan adonannya tuh kalau udah nyentuh air, dia tuh bisa lembek gitu loh. Jadi kayak nggak bisa padat, paham gak sih? Nanti deh aku bakalan tunjukin. Ini kita langsung aja bungkus semuanya sampai habis. Untuk plastiknya nggak harus seperti yang aku punya, bisa pakai ukuran apa aja. Cuman aku tuh pakai ini karena gak punya ukuran yang gede. Dan kalau udah dibungkus semuanya, kita langsung aja rebus. Direbus seperti biasa aja, pokoknya sampai dia mendidih. Dan kalian bisa lihat, ini karena aku tadi tuh pakai karet kecil-kecil. Karet kecil-kecilnya tuh terhampas jauh teman-teman, patah gitu loh maksud aku. Jadi biar nggak seperti yang aku punya, diikatnya tuh tanpa tali, atau yang lebih kuat pakai tali rafia gitu. Ini kalau udah ngapung semuanya berarti udah mateng ya. Kita tunggu dingin sampai bener-bener dingin. Dan kalau udah dingin kurang lebih hasilnya seperti ini tuh. Kalau karetnya copot hasilnya keriting teman-teman, gak semulus kalau masih diikat seperti ini. Tuh, kalau bisa ditunggu sampai bener-bener super dingin biar teksturnya tuh kenyalnya pas banget. Ini tuh masih agak anget-anget gitu loh, jadi teksturnya agak sedikit lengket. Ini langsung aja kita buka bungkusnya ya. Jadi cara penyajiannya tuh kurang lebih seperti ini. Yang aku lihat sih seperti ini ya teman-teman ya. Tapi kalau kalian pengen lebih dimodifikasi gitu, terserah kalian. Jadi ini aku bakalan bentuk kayak kentang aja gitu, panjang-panjang. Tapi kalau kalian mau bentuk kotak, bulat, itu terserah kalian ya teman-teman ya. Tapi biar seperti kentang ya kita bentuk aja kayak kentang gitu.
Kayak gini aja nih bentuknya, super gampang dan pastinya ini rekomen banget buat dicobain di rumah. Kayaknya kentang ukurannya segini gak sih? Tuh, ini tuh kalau udah digoreng luarnya tuh crispy banget, dalamnya itu kayak kenyal gitu loh teman-teman. Enak lah pokoknya. Aku bahkan pertama kali nyobain tuh kayak, hah, seenak ini, padahal ini cuman tepung. Ya hampir 70% tepung gak sih? Tapi seenak ini gitu. Ini kalau kalian mau buat seporsi kurang lebih 2 buah ya, 2 buah lontong, karena ini tadi aku buat lontongnya kekecilan teman-teman. Pasti kalian sering lihat gak sih, ini tuh juga viral banget loh di TikTok. Dan kalian jangan lupa kunjungin TikTok aku ya teman-teman ya. Ayo dong ramein TikTok aku, lagi sepi-sepi aja nih TikTok aku. Kalian jangan lupa untuk cek linknya di deskripsi ya teman-teman ya. Thank you. Pokoknya aku pengen kalian juga aktif di TikTok aku gitu, biar kita tuh saling sapa gitu loh teman-teman. Pokoknya banyak-banyak komen aja lah di TikTok aku, biar aku tuh lebih sering update di TikTok. Kalau udah, kita langsung aja siapin penggorengan. Kita goreng sampai warnanya tuh kuning kemasan gitu. Buat kalian yang takut adonannya tuh nempel satu sama lain, tenang aja teman-teman. Adonannya tuh kalau udah dimasukin semua nanti dia tuh bakal pisah sendiri tuh. Walaupun kita masukinnya tuh keadaan lengket seperti ini ya, nanti dia tuh bakal misah gitu loh. Jadi dia tuh nggak mau nempel gitu. Dia pengennya jomblo aja, nggak mau berpasang-pasangan, paham gak sih? Ini agak lama ya bunda, soalnya emang lengket gitu di tangan aku. Tapi kalau kalian nggak pengen lengket adonan seperti yang aku punya ini, ditunggu sampai bener-bener dingin, insya Allah nanti tuh dia tuh kayak kenyal gitu loh teman-teman. Ini cuman karena agak lembek aja karena adonannya masih panas, cuman aku kan orangnya batu banget gitu ya, nggak mau nunggu agak dingin aja gitu teman-teman. Ya gini lah jadinya agak lengket, tapi nggak apa-apa, setelah digoreng dia nanti bakalan pisah-pisah gitu. Please, ini tadi tuh di samping aku ketemunya cuman garpu teman-teman, jadi aku ngaduknya pakai garpu. Jadi yang komen sayang teflonnya ngaduknya pakai besi, sorry banget ya teman-teman ya. Aku juga nggak sadar kalau aku tuh ngaduknya juga pakai garpu, paham gak sih? Pokoknya sorry banget lah. Ini kita goreng sampai keemasan. Untuk apinya jangan terlalu gede, nanti gosong di luar. Tapi emang teksturnya emang kenyah di luar, lembut banget sih di dalam. Ya pokoknya disesuaikan aja lah ya sama kompor kalian, gak harus sesuai kompor aku yang harus kecil gitu. Soalnya aku tuh tipe-tipe kalau masak pengennya pakai api yang kecil, soalnya gak buru-buru. Tapi kalau ibu aku, dia kan udah pro banget masaknya, kalau gak gede itu kayak gak puas gitu loh, paham gak sih? Kadang aku tuh sering jengkel gitu kalau masak bareng pakai api yang gede, dan kita tuh masaknya harus buru-buru gitu loh, nggak bisa slow, paham gak sih? Itu disesuaikan aja sama keinginan kalian. Kalau kalian pengennya yang santai masaknya ya pakai apinya kecil, tapi kalau kalian buru-buru pakai api yang gede. Itu menurut aku tergantung kita aja sih masaknya. Dan ini tuh kalau udah kemasan kurang lebih seperti ini ya teman-teman ya. Seperti kalian bisa lihat itu tuh kentangnya nggak nempel-nempel. Kita langsung aja angkat dan aku bakalan nunjukin cara penyajiannya. Yang pertama aku bakalan kasih bumbu dulu. Ini aku pakai bumbu jagung bakar. Kalau kalian nggak suka jagung bakar, bisa disesuaikan aja sama bumbu yang kalian inginkan. Bumbu kayak gini kan banyak ya variannya. Kalian bisa sih nyiapin beberapa varian kayak keju, jagung bakar, balado, pedas manis gitu, terserah kalian. Cuman ini satu rasa aja udah enak banget ya teman-teman ya. Aku pakai jagung bakar. Ini aku campurin kurang lebih seperti itu, jangan terlalu banyak, kebanyakan juga nggak terlalu enak. Kalau udah, kita langsung aja siapin kertas minyak. Ini kertas minyaknya udah aku potong jadi 2, dan kalau udah dipotong jadi 2 langsung aja kita bentuk contong seperti ini. Tuh kayak gini aja. Wah, ini tuh udah paling enak nggak sih kalau kita tuh jajan bentukannya tuh kayak gini ya nggak sih? Aku tuh kalau jajan terus dapat bentuk yang unik-unik kayak gitu tuh seneng banget. Dan kurang lebih seperti ini hasilnya. Ini tak beberapa lama, langsung aja aku cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Ini padahal aku tuh agak lama ngediemin ini ya, tapi ini tuh masih renyah banget, enak banget teman-teman, aku nggak bohong. Gimana ya rasanya tuh kayak kriuk tapi dia lembut gitu loh, dan mirip banget kayak kentang. Tapi kan ini tadi kentangnya cuman sedikit banget gitu loh.
Buat kalian yang penasaran, sok langsung aja dicobain di rumah atau cari di depan SD, banyak banget yang jual. Thank you buat kalian yang udah nonton.